Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil dari tugas kami yang terdiri dari beberapa poin, dimulai dari pengertian umum referensi kredibel, kemudian yang kedua langkah mencari sumber referensi kredibel, yang ketiga praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, dan yang terakhir praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Miss Word. Untuk poin pertama, yakni referensi kredibel, mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibel memiliki arti yakni dapat dipercaya. Yang berarti dapat kita artikan bahwa referensi kredibel adalah referensi terpercaya yang dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Nah, mengapa referensi kredibel ini sangat penting? Karena dapat kita ketahui ketika kita membuat suatu karya ilmiah atau laporan ilmiah, ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan. Dan salah satunya adalah mencari referensi yang kredibel. Nah, sekarang referensi yang kredibel itu seperti apa? Referensi kredibel itu harus memenuhi 3 syarat, diantaranya itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawab, dan dapat dilacak. Dapat dipercaya yang dimaksud adalah terindeks, yang berarti referensi atau data tersebut telah diakui, ditautkan, atau masuk dalam basis data suatu lembaga atau masyarakat ilmiah. Dan yang kedua dapat dipertanggungjawab, yang berarti referensi atau data tersebut yang telah dipublikasikan merupakan sebuah referensi atau data yang benar, karena referensi tersebut telah terdaftar atau diterbitkan oleh lembaga resmi. Yang ketiga dapat dilacak. Secara internasional atau secara umumnya, sebuah referensi itu memiliki nomor identitas sehingga referensi tersebut tidak akan hilang karena dapat diakses oleh siapapun. Kemudian sumber pustaka yang kredibel, yaitu diantaranya pertama dapat kita cari di buku teks dan jurnal penelitian yang dicetak. Yang kedua, fasilitas perpustakaan di universitas seperti buku dan akses perpustakaan elektronik yang biasanya memuat banyak artikel, jurnal, makalah ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, situs resmi dari sebuah lembaga penelitian. Misalkan ketika kamu ingin membuat jurnal atau artikel mengenai IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, kamu bisa mencari artikel itu di situs resmi atau website resminya di IDI sendiri atau Ikatan Dokter Indonesia. Gitu. Kemudian yang keempat, Google Scholar. Dan yang kelima, sumber dari internet berdasarkan nama domainnya seperti .gov atau government.edu, yaitu education.ac, academic.com itu komersial, dan .org itu organization, dan terakhir .net itu network. Sumber referensi artikel jurnal ilmiah. Yang pertama penerbit. Ada PPITS, Science Direct, ada Sage Publication, Elsevier, dan sebagainya. Kemudian ada jurnal ilmiah seperti POMIDS, Jurnal Sosial Humaniora atau JSH, Pertanika, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengindeks jurnal ilmiah. Ada DOAG, Orchid, Google Scholar, ada Sinta, ada Garuda, Mendeley, Academic Research Index, dan sebagainya. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh laman atau wadah yang menampung berbagai jurnal, yaitu Sinta. Di sini ada dari kategori 1, yaitu kategori yang akreditasinya paling tinggi, hingga S6. Kemudian ada juga Library Genesis. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa artikel itu biasanya memiliki DOI, yaitu sebuah nomor identitas. Jadi, ketika orang ingin mencari artikel tersebut, bisa menggunakan DOI di mesin pencariannya hanya dengan mencantumkan nomor identitas. Oke, untuk poin pertama sampai di sini terlebih dahulu, dan akan dilanjutkan di poin kedua, yaitu penjelasan mengenai langkah mencari sumber referensi kredibel. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan sumber pustaka yang kredibel. Yang pertama, melalui e-book
yang biasanya saya buka di books.google.co.id. Ini misalkan saya mencari buku tentang kewarganegaraan. Nah, di sini ada banyak buku yang bisa dijadikan referensi. Lalu, yang kedua, ada yang namanya Google Scholar. Menurut saya, Google Scholar itu tempat yang bagus untuk mencari buku dan jurnal penelitian yang biasa dijadikan sebagai referensi. Ini saya buka. Nah, misalkan saya mencari artikel tentang plagiarisme. Nah, di sini juga ada yang sudah dalam bentuk PDF, jadi tinggal di-download dan bisa menjadi referensi Anda sekalian. Lalu, yang ketiga, saya juga bisa mencari di jurnal-jurnal yang ada dan tertera di Google, seperti ini. Saya mengambil dari jurnal.radenvatah.ac.id. Dia juga sudah menambahkan referensi-referensi yang telah dia baca untuk membuat jurnal tersebut. Lalu, yang keempat, ini ada dari mengikuti sumber internet berdasarkan nama domainnya, seperti yang ini. Nama domain itu yang ada di belakang biasanya. Seperti .net, .gov, .edu, .ac, .com, dan .org. Ini saya contohkan salah satunya wikipedia.net. Nah, kita bisa mencari kata-kata di sini. Misalkan tentang plagiarisme juga. Plagiarisme. Nah, di sini juga ada keterangan-keterangannya banyak. Dan ada referensi-referensinya juga. Lalu yang terakhir, saya ambil dari kemunculan yang teratas. Misalkan ini, kata kuncinya plagiarisme. Yang paling atas sendiri, ini ada web dari Wikipedia juga, saya buka. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai referensi makalah-makalah Anda sekalian. Jadi menurut saya itu ada 5. Yang pertama tadi melalui e-book, yang kedua melalui Google Scholar, yang ketiga melalui jurnal online, yang keempat melalui internet berdasarkan nama domainnya, .net, .org, dan lain-lain. Yang kelima, berdasarkan kemunculan makalah-makalah yang di atas. Yang di atas seperti ini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi di aplikasi Mendeley. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Mendeley dan sudah mendaftarkan akun. Jika sudah, sekarang kita buka aplikasi Mendeley yang sudah kita download. Di sini kita bisa membuat folder baru dulu untuk memudahkan kita dalam mengelola referensi. Caranya kita klik create folder bagian sini. Lalu kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, kita bisa mulai memasukkan referensi yang kita punya. Dalam mengelola referensi di Mendeley terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual, dan yang kedua yaitu cara otomatis. Untuk pertama kita coba
dengan cara manual dahulu. Caranya kita klik panel Add yang ada di pojok sini, lalu pilih Add Entry Manually, lalu kita pilih jenis artikel yang jenis referensi yang sudah kita punya. Di sini saya memakai tipe jurnal artikel. Lalu di bagian sini kita masukkan judul jurnal yang kita punya. Di sini saya sudah menyiapkannya. Kita bisa copy judulnya, lalu kita paste, lalu kita isikan nama pengarangnya, bisa kita copy lagi. Lalu jenis jurnalnya, di sini jurnalnya kita masukkan. Tahun bisa kita lihat di sini, tahunnya tahun 2017. Lalu kita masukkan. Volume, di sini tertulis volume 1, kita masukkan 1. Isu di sini adalah nomor jurnal, kita lihat nomornya adalah nomor 2. Lalu untuk halaman, kita lihat di sini tertulis halaman 42 sampai dengan 54. Setelah itu, kita bisa memasukkan abstrak di sini dengan cara copy, lalu kita paste. Setelah itu, kita masukkan filenya di sini. Jika sudah, kita klik save. Di sini masuk referensi yang kita punya. Lalu kita coba dengan cara otomatis. Sama, kita klik panel add di pojok sini, lalu kita pilih yang add files. Lalu kita pilih file mana yang akan kita masukkan, lalu klik open, dan secara otomatis referensi yang kita pilih akan masuk di Mendeley. Saya kira cukup untuk praktek mengelola referensi di Mendeley. Sekian, terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari grup Bahasa Indonesia kelompok 8 ingin memberitahu tentang tutorial membuat daftar pustaka dan kutipan secara otomatis di Mendeley Desktop. Pertama-tama, kita membuka Mendeley Desktop terlebih dahulu, yang setelah kita install dari browser, kemudian register, setelah itu sign in. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, close saja terlebih dahulu, ini juga silang saja. Untuk menghubungkan Mendeley Desktop dengan Word, pertama kita itu klik Tools, kemudian klik ini. Kalau misalkan belum di download, itu akan tulis install Miss Word plugin. Nah, setelah kamu download, ntar tunggu bentar doang. Kemudian akan kalau misalnya kamu udah terinstall itu dengan menginstal dengan ada tulisan uninstall Miss Word plugin. Kemudian klik file, kemudian add files. Pilih file yang mau kamu gunakan sebagai kutipan dan daftar pustaka. Kemudian klik 2 kali dan akan muncul seperti ini. Kemudian klik jurnal yang mau kamu gunakan. Kemudian kita buka Word. Setelah buka Word, ke References. Kemudian klik Insert Citation. Go to Mendeley. Klik jurnal yang ingin kamu gunakan. Kemudian blok kalimat yang ingin kamu kutip. Kemudian copy. Klik cite yang berada di atas nih, berada di atas dengan lambang tanda kutip.
Dan akan muncul gambar seperti ini. Secara otomatis dia akan mengutip. Kemudian paste kata yang tadi kamu sudah copy dan tinggal rapikan. Kutipan selesai. Kemudian untuk daftar pustakanya, ke referensi lagi, kemudian ke insert bibliografi, dan akan terbentuk seperti ini. Secara otomatis akan membuat daftar pustaka. Mudah bukan? Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.